Oke, halo rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi di channel kita di Sniper FX Community. Jadi sebelum kita bahas analisa market pada siang hari ini topik kelanjutan daripada request kemarin. Ada yang bertanya kenapa sesi malam itu pergerakannya begitu volatile ya. Jadi pergerakannya begitu kencang. Sebenarnya itu berdasarkan sesi market ya. Jadi ketika market tersebut dibuka, otomatis permintaan dan penawaran, supply and demand-nya itu begitu bergerak ya. Walaupun sebelum market itu dibuka, supply and demand-nya itu sudah ada seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke analisa market pada yang kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share agar bisa lebih bermanfaat. Kita ada broker rekomendasi, linknya ada di deskripsi, kalian bisa pakai. Jadi kita juga ada grup Telegram, ini bersifat satu arah. Kalau kalian mau join silakan, linknya di deskripsi. Ini khusus untuk share signal saja. Oke, itu aja info dari saya. Di sini kita akan pelajari sesi perdagangan ya. Sesi perdagangan. Di sini ada 4 sesi. Oke. Yang pertama sesi Australia, Sydney, sesi Asia, Tokyo, sesi London, New York, selanjutnya ya di sesi malam. Ini ada jamnya. Jam dibukanya market Australia, market Sydney. Ini basisnya ya, basis daripada pusat perdagangannya ya. Seperti itu. Jadi kalau di sesi Asia itu di Tokyo ya, Tokyo Jepang, di Eropa London, di Amerika New York ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita di video sebelumnya tentang pergerakan market di malam hari yang begitu kencang, di sini kita akan belajar tentang sesi perdagangannya. Jadi di sesi Australia ini dibuka jam 5 pagi, close dia jam 2. Jadi saat bersamaan ketika sesi Australia, sesi Sydney ini berlangsung, sesi Tokyo ini dibuka seperti itu. Jadi kita akan bahas, kita langsung ke chart ya. Kita bahas dulu terlebih dahulu tentang sesi Australia. Sesi Australia kita coba lihat per Aussie ya, Aussie USD ya. Oke. Di Aussie USD oke. Jadi untuk sesi Australia sebenarnya itu tidak begitu volatile sebenarnya sesi pagi. Tapi ketika ada news yang berlangsung, itu pergerakannya akan sangat cepat ya, seperti itu. Jadi ini tanggal 2 Desember kalau kalian lihat. Oke, di sini. Di 2 Desember Australia Aussie USD ini, mata uang Australia dolar ini melemah ya. Seperti itu. Kalau kita lihat juga di sini Aussie Jepang ini signal kita nggak kejemput ya, sebenarnya nggak masalah. Oke, kita lihat di tanggal 2 ya. Oke, tanggal 2 di sini. Oke, kita hapus dulu. Tanggal 2 ini terlihat ya pergerakannya dia melemah, dan sesi Australia ini tidak begitu kencang gitu karena ini tidak begitu signifikan pergerakannya seperti itu. Jadi ketika masuk di sesi Asia seperti itu di jam 7 pagi gitu. Jadi ini waktu Indonesia ya, waktu Indonesia Barat diambil di Jakarta jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Saran untuk para tipikal trader masing-masing, masuklah di sesi dimana kalian yang nyamannya seperti itu.
Jadi kalau kalian yang kosong misalnya di siang hari, mungkin ketika ada jam kosong sekitar jam 3 sore seperti itu, kalian bisa masuk di London session ya, sesi London, sesi Eropa ini untuk pair pound sterling ya, pound sterling. Kalau Tokyo yang ada yen Jepangnya, kalian bisa masuk untuk sesi pagi. Kalau kita lihat pound sterling Aussie seperti itu. Kalau kita lihat pound sterling Aussie ini gitu kan, ini yang kemarin ya, kemarin siang di sini tanggal 1 ya, 1. Oke. Di sini pound sterling dia melemah ya, pound sterling melemah, dia drop seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat pergerakan market yang kencang, di sini ada sideway ya. Ini kan pound sterling Aussie. Kalau pound sterling Aussie kalian lihat di sini di awal pembukaan market, di mana pair Aussie Australia dolar ini dia pergerakannya tidak begitu signifikan, dan memang untuk mata uang pound sterling untuk sesi pagi memang belum ada kelihatan arahnya kemana. Tapi ketika marketnya dibuka, kalaupun kita lihat sebenarnya di sini ada di break juga ya, area support ya, jadi ada di break juga, dan memang ini sebagai konfirmasi ya, dia di break dan dia drop sekitar 1.86659 ke 1.58. Ini sekitar 80 pips ya, 80 pips. Ini satu pergerakan yang lumayan besar juga sih untuk pound sterling gitu. Jadi ketika kita mau trading, kita lihat kita mau masuk di pair yang mana seperti itu. Kalau kita dari Sniper FX Community lebih nyaman masuk di sesi Eropa. Jadi analisa signal kita itu sekitar jam 10 sampai jam 11 siang, dan itu biasa kita analisa untuk misalnya pound sterling yen Jepang, pound sterling USD seperti itu, pound sterling Aussie, pound sterling Kanada dolar. Jadi ketika kita lihat pergerakan harganya ini, kalian bisa masuk di jam sesi market itu. Jadi untuk sesi Eropa kenapa malam gitu ya, mungkin yang dilihat itu pada lihat rekan kita itu di pair XAU USD ya, di gold di gold ya, makanya pergerakannya begitu kencang ya, seperti itu. Jadi ini range harganya walaupun kelihatan sideways ya, dari 1782 ke 1792 seperti itu. Ini sekitar 100 pip ya. Ini oke. 1 Desember, dan ini di sesi malam, sesi New York ya. Jadi kelihatan ini walaupun sideways tapi ini pergerakannya 100 pip. Dan ini lumayan kencang ya. Dan di akhir sesi dia drop. Di akhir sesi dia drop ya, walaupun dia sempat terbang ke 1792 seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ada pergerakannya juga. Di sini Presiden Bank Amerika membuat satu pernyataan tentang varian virus baru ya dari COVID-19, dan di sini kita lihat dia bergerak dari 1808 sampai 1768. Oke, sorry. 1770 ya sekitar itu, dan dia bergerak sekitar 300 pip ya, 300 pip.
dan ini sesuatu yang sudah biasa di jam Amerika seperti itu. Jadi kalau kalian mau masuk ya lihat jam volatile marketnya seperti apa. Kita tidak trading di setiap hari ya, tapi di jam-jam tertentu saja gitu. Kalau misalnya kalian trading di jam pembukaan market, otomatis kalian akan kena market yang sideways seperti ini. Di 30 November contohnya, di sini dia ada ranging sekitar 1 2 3 4 5 6 jam, sekitar 6 jam dia ada ranging dan dia lanjut naik ya. Jadi itu sekitar dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang dia ada sideways 6 jam. Jadi kalau kalian masuknya di pagi hari, otomatis pergerakannya tidak begitu signifikan. Berbeda dengan ada pernyataan dari broker yang regulasi di Indo ya, terutama marketingnya yang tidak tahu apa-apa. Jadi mereka menyarankan untuk ambil aktivitas trading itu di pagi hari. Oke, jadi dan beberapa data yang saya terima gitu ya, mereka merekomendasikan untuk entry buy di gold dengan alasan harga emas akan selalu naik, dan itu trading tanpa analisa menurut saya seperti itu. Bila mana harganya akan drop jauh, itu otomatis akan floating loss. Bisa saja ketika mungkin tidak pakai stop loss itu langsung margin call dengan lot yang besar ya. Jadi kalau mau masuk market, kita harus tahu pergerakan marketnya seperti apa, jam sesi marketnya juga seperti apa, seperti itu. Jadi kalau mau masuk di korelasi USD, masuklah sekitar jam 8 malam, startnya bisa dari jam 7 udah mulai kelihatan ya. Jadi kalau mau masuk di pound sterling, kalian bisa masuk di jam 1 siang, startnya di jam 1 siang. Kalau mau masuk di per yen Jepang, pergerakan yang lumayan slow ya menurut saya, kecuali ada news yang akan dirilis, berita atau data yang akan dirilis, ini akan terlihat pergerakannya seperti itu. Jadi jangan ada yang bingung lagi kenapa pergerakan market di malam hari itu kencang, karena ini major pair seperti itu. Jadi ini pair yang utama USD. Kalau kalian masuk misalnya pound sterling USD, XAU USD, Euro USD, itu pergerakannya akan signifikan ya, seperti itu. Oke, semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian tentang keterangan sesi market ya. Jadi kalau kita dari Sniper FX Community biasa masuk di sesi Eropa dan sesi Amerika seperti itu, sesi London dan sesi New York ya. Kalau kita di Tokyo atau Sydney, Australia atau Asia, kita tidak masuk karena memang pergerakannya tidak begitu banyak seperti itu. Oke, semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam menganalisa market. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share supaya bisa lebih bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.